sudah mulai siuman dari bius dengan jahitan luka di dadanya yang nyaris menembus jantungnya. Namun kepalanya masih terasa pusing karena pukulan gagang payung yang bertubi-tubi dilayangkan dari tangan Jessica. Beruntung nyawanya masih dapat tertolong berkat transfusi darah karena nyaris kehabisan darah. Pak Wahyudi yang turut merasa bersalah terlihat menitikkan air mata manakala melihat Prilly yang biasanya ceria, penuh tawa dan canda tanpa memandang derajat siapa yang diajaknya bercanda, terkujur lemas di tempat tidur dengan jarum infus di lengannya. Ia teringat Prilly kecil yang ditimangnya ketika istrinya baru meninggalkan mereka untuk selama-lamanya setelah melahirkan. Kala itu, sebagai bapak muda, ia pun bingung dengan bayinya yang masih merah. Tinggal sendiri di rumah kontrakan yang jauh dari sanak saudara. Mengurus bayi yang masih membutuhkan ASI membuatnya ia kehilangan akal. Maka ia pun tak dapat menolak ketika Pak Wisnu, majikannya tempat ia bekerja sebagai supir, meminta putrinya untuk dirawat dan diangkat sebagai anak. Maka dengan sukacita ia menyerahkan putrinya karena ia merasa masih bisa melihatnya, menyayanginya saat ia berada di rumah majikannya itu. Hari berganti, bulan pun berganti, hingga Prilly kecil beranjak sekolah. Pak Wahyudi lah yang selalu ditugaskan Bu Wisnu untuk mengantar jemputnya ke sekolah. Saat Prilly masih TK, Pak Wahyudi masih suka menggendongnya ke dalam mobil tatkala ia ngambek dan minta gendong. Ia bahagia masih bisa melampiaskan rasa kasih sayangnya kepada putri semata wayangnya itu. Tanpa terasa Prilly kecil sudah beranjak dewasa, dan kini ia tak berdaya. Ia ingin membelainya, merapikan rambut, dan membetulkan selimutnya. Ingin ia berlama-lama menunggu di tepian ranjangnya, melayani permintaannya. Namun semua itu tak akan terlaksana, karena seluruh keinginannya telah tergantikan oleh Bu Wisnu, ibu yang juga menyayanginya dengan sepenuh hatinya. Cepatlah sembuh anakku, kembalilah tersenyum, bisik hatinya. Dan tanpa terasa, pandangan matanya terasa kabur karena terhalang air mata yang menggenangi retinanya. Ia teringat ketika tadi pagi berangkat kerja, ia masih sempat mengintipnya lewat spion di atas kemudinya, manakala terdengar Prilly menyenandungkan lagu mengikuti alunan musik dari HP-nya. Wahyudi amat sangat senang mendengarkan suara merdu non Prilly-nya, mengingatkan kala ia mengantar jemputnya saat masih sekolah taman kanak-kanak, di mana Wahyudi mengajarkan lagu Balonku Ada 5, Bintang Kecil, sambil bercengkrama. Bahkan tak jarang Prilly kecil minta duduk di kemudi di pangkuan Wahyudi. Dalam benak Wahyudi tak habis mengerti kenapa tiba-tiba saja non Prilly-nya harus terkapar di gundukan tanah makam sepupunya dengan dada bersimbah darah dan telinga meneteskan darah, hingga ia harus menggendongnya dari gundukan tanah makam Herdian menuju mobil yang diparkir di jalanan tepi makam. Wahyudi merasa bersalah kenapa ia tak mengikuti si non hingga tempat makam Herdian, sehingga kejadiannya harus berujung di rumah sakit. Kenapa pula aku tadi kok nggak memperhatikan plat nomor mobil perempuan yang melukai si non tadi ya? Kalau aku tadi sempat mencatatnya, pasti aku akan mencari perempuan itu. Akan kubalas rasa sakit si non, nggak peduli ya perempuan, pikirnya dengan geram. Sementara Jessica yang merasa terpuaskan setelah melampiaskan rasa sakit hatinya karena cemburu yang menggelora, merasa ketakutan. Setelah memasuki rumah dan minum air beberapa teguk, ia pun segera mengunci diri di kamarnya. Diilusnya perut yang berisikan jabang bayinya, hasil perbuatan terlarangnya dengan Herdian. Anakku, maafkan mama nak.
Tak seharusnya kamu akan terlahir tanpa ada papamu di samping kita, sayang. Tiba-tiba pintu kamarnya diketok dari luar. Jessie, buka pintu kamarmu. Ada yang mau papa tanyakan. Suara berat papanya memecah kesedihannya, dan segera ia beranjak membukakan pintu kamar untuk papanya. Setelah papanya masuk kamar dan duduk di bibir kasur, disusul ibunya ikut masuk dan menutup pintu kamar. Kamu dari mana saja, Jess? Kok papa cari seharian ini gak ada pamit perginya? Perutmu sudah kelihatan semakin membesar. Terus bagaimana dengan calon yang katamu ke Perancis itu? Tanya sang papa memberondong pertanyaan yang membuatnya tersudut. Dia sudah meninggal, Pak. Kecelakaan beberapa hari yang lalu. Jawabnya dengan sedih tanpa berekspresi sedikit pun. Ya Tuhan, terus bagaimana dengan calon anakmu nanti, Jessie? Belum selesai mamanya berbicara dipotongnya. Sudah, Mam. Biar Jessie yang tanggung semua ini. Maafkan Jessie, katanya seraya bersujud di pangkuan mamanya. Lantas mau ditaruh di mana muka kami, Jessie? Suara papanya mulai meninggi. Kamu barusan dari makam laki-laki itu kan? Kenapa, Jess? Apa yang kamu kerjakan? Minta pertanggungjawaban. Dan mulai hari ini, kamu gak boleh keluar rumah. Sini, kunci mobilnya, kata papanya seraya berdiri mengambil kunci mobil dan meninggalkan ibu anak itu berdua di kamar. Lantas ia menyerahkan kunci mobil kepada adik Jessica yang sedang duduk di depan televisi melihat berita kriminal di kotanya. Bam, mobil kakakmu pindahkan ke dalam setelah kamu bersihkan, dan kuncinya papa yang simpan, kata papanya. Tak sampai 10 menit, Bam sudah kembali menemui papanya guna menyerahkan kunci mobil. Pak, kok mobil Kak Jess penuh tanah merah di bawah kemudinya? Terus ini, payungnya kok ada darahnya? Sudah kamu bersihkan semuanya? Tanya sang papa. Sudah, Pak. Tapi Bam kok mencium ada sesuatu yang aneh dengan darah di payung itu, Pak. Maksudmu apa, Bam? Gini, Pak. Barusan di TV ada berita penganiayaan di makam. Ada seorang perempuan terkapar di kuburan karena ditusuk dengan payung oleh perempuan yang sekarang menjadi buronan polisi. Tiba-tiba sang papa alis yang berkerut, mengingat baru saja anak gadisnya pulang dari kuburan dan mengunci diri seperti orang ketakutan. Tapi masa ia Jessie pelakunya? Bam, panggil kakakmu kemari, suruh papanya. Dengan digandeng mamanya, Jessica menemui papanya di ruang tengah. Duduk kamu, Jess, kata papanya tanpa ekspresi. Sebagai aparat penegak hukum yang sudah sangat berpengalaman, melakukan interogasi adalah makanan hariannya, dan tak perlu waktu lama terkuaklah semuanya. Sekarang papa antar kamu untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi Pak, potong mamanya. Ya itu resikonya. Makanya orang itu harus pintar. Bertindak apapun harus dipertimbangkan terlebih dulu apa akibatnya, kata papanya segera bersiap pergi mengantarkan Jessica. Bam yang mendengar dan melihatnya merasa kasihan terhadap kakaknya. Tapi dibalik itu semua, ia bangga dengan sikap papanya, walaupun ia seorang perwira. Mendengar berita tentang penyerahan diri pelaku penusukan atas nama Prilly-nya, Wahyudi dengan senang menceritakan berita tersebut kepada Pak Wisnu, bosnya. Akhirnya berita tersebut sampai ke telinga Prilly yang siang itu baru pulang dari rumah sakit. Pak, boleh minta tolong Yili ke kantor polisi nggak? Tanyanya memelas. Ada apa memangnya ke kantor polisi? Kan kamu baru saja pulang dari rumah sakit, sergah mamanya. Akhirnya Prilly menceritakan tujuannya ke kantor polisi adalah meminta agar Jessica tidak ditahan dan Prilly memaafkan kesalahannya, karena ia tahu bahwa Jessica sedang mengandung bayinya Herdian, sepupunya. Akhirnya dengan rasa haru dan penuh sukacita serta penyesalan yang sangat, Jessica berpelukan dengan Prilly disaksikan kedua orang tua Prilly
dan kedua orang tua Jessica di hadapan pihak kepolisian.